Hari ini kita akan mengadakan misa 100 hari Oma Kori Cahyadi. Misa akan segera dimulai. Mari kita bantu sendiri. Kita nyanyikan lagu pembukaan dari teks halaman 2 seperti yang kau ingin. Bukan dengan mana semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga. Berkenanlah engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya. Anugerahkanlah kekuatan bagi kami keluarga yang ditinggalkan, yang masih harus melanjutkan perjuangan kehidupan di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dari semua kematian Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambarkan diri lagi karena kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. kita tanggapi saudara sabda Tuhan yang dinyanyikan dari teks halaman 1. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu,
ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Apa kabar? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat untuk bertemu pertama kali. Saya juga baru masuk kompleks ini selama ini. Nah, saya Romo Bastian OFM, saya tinggal di Keramat Lima di Provinsial, kerja di sana di Provinsial OFM. Saudara dan saudari, pada malam hari ini kita bersama berkumpul untuk mendoakan Oma Carolina yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Bagi keluarga, peristiwa bepergian Ibu Carolina ini sungguh-sungguh menyedihkan, karena pasti mereka akan kehilangan orang yang paling mereka cintai, orang yang paling dekat dengan mereka, dan ini adalah seorang ibu. Sangat wajar kalau mereka sangat kehilangan, dan setiap kehilangan pasti mengandung kesedihan. Ada di sebuah refleksi seorang mistikus mengatakan kesedihan menandakan bahwa kita adalah manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami kesedihan. Kalau kita sedih karena kehilangan, itu wajar karena kita manusia. Kalau kita sedih karena kehilangan, itu menunjukkan salah satu hakikat kita sebagai manusia, bahwa kita mengalami pengalaman perjumpaan, kita mengalami pengalaman dicintai dan mencintai, dan ketika orang yang kita cintai itu pergi, secara otomatis kita mengalami kesedihan. Namun saudara-saudari, karena kita kehilangan, apakah kita akan sedih terus? Tidak juga. Ketika orang mengalami kehilangan, dia akan merasa sedih sebagai seorang manusia. Tetapi kesedihan ini harus kita bawa dalam iman kita yang menumbuhkan namanya harapan. Orang yang kehilangan mengalami kesedihan. Kesedihan itu kita terima sebagai bagian dari hidup kita, dan akan kita teguhkan dengan iman kita yang membawa kita kepada pengharapan. Jadi orang yang berpengharapan adalah orang yang telah naik dari level kesedihan hidupnya. Saudara-saudari, harapan itulah yang membawa kita hadir di sini pada malam hari ini. Kita melewati masa kesedihan selama 100 hari. Malam ini kita diajak untuk memiliki harapan. Harapan orang beriman adalah harapan bahwa orang yang telah dipanggil Tuhan, orang yang kita cintai yang telah dipanggil Tuhan, mendapat keselamatan. Yesus dalam Injil hari ini membawa harapan bagi seorang janda. Dia menghidupkan kembali anaknya. Berarti dia membangkitkan harapan janda ini bahwa dia tidak akan sendirian. Dia akan hidup bersama dengan anaknya. Harapan
akan kehidupan kekal. Harapan membawa kepada kehidupan kekal dan abadi. Seperti Yesus ajarkan kepada kita dalam Injil Yohanes, Dia katakan, "Aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu, karena di mana aku berada, kamu juga berada di sana." Itu harapan kita semua, tinggal bersama dengan Kristus, tinggal bersama dengan Dia di tempat yang telah Dia siapkan. Dan keyakinan ini harus ada dalam diri kita. Betapa luar biasanya Yesus ini, saudara-saudari. Selagi kita masih hidup, Dia memberikan kita banyak berkat. Dan setelah kita mati, Dia menjadikan tempat dan tinggal bersama dengan Dia. Pertanyaannya, saudara-saudari, apakah dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju jalan itu? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju jalan yang telah disiapkan Yesus itu, ke tempat yang Dia janjikan itu selagi kita masih hidup? Pertanyaannya ada di hati kita masing-masing. Pantaskah saya mendapatkan tempat itu? Bisakah saya akan pergi ke sana? Mampukah saya akan mendapatkan harapan tentang hidup yang penuh kebahagiaan? Saudara-saudari, kalau kita setiap hari, kalau kita lihat di HP kita, ada TikTok, apalagi ada Instagram, ada YouTube, kita tuh ditawarin dengan berbagai macam skincare, benar kan? Dengan berbagai macam skincare yang menunjukkan bahwa ada yang promosinya, iklannya itu 1 kali pakai langsung putih. Dan kita semua berlomba-lomba untuk membeli skincare. Kalau kami bicara, kalau ada dari paket, frate-frate, ada skincare atau ada sabun, ya. Saya yakin kita semua juga pengguna skincare. Kita tergiur dengan skincare supaya apa? Supaya kita mendapat perawatan dan bagi diri kita, muka kita, badan kita. Namun sebagai orang yang beriman, kadang kita memperhatikan skincare yang ada di muka kita, tetapi kita lupa menyiapkan skincare untuk membersih hati kita. Kadang kita lebih suka memperhatikan yang di luar, tetapi yang di dalam kosong. Terus pertanyaan, bagaimana supaya saya bisa membeli skincare di dalam hati saya? Satu saja syaratnya, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, karena doa akan menghantarmu kepada iman dan pengharapan. Doa akan menghantarmu kepada iman yang benar kepada Allah. Namun kita orang Katolik kadang doa pun susah. Dalam satu hari memberi waktu untuk Tuhan, doa 5 menit saja kadang susah. Dari 7 hari untuk memberi waktu 1 jam untuk Tuhan, bisa saja susah. Kita terlalu sibuk dengan hidup. Contoh sibuk dengan hidup apa? Baru masuk gereja dalam nama Bapa, HP bunyi, langsung buka. Kita lebih pentingkan teman kita daripada Tuhan yang akan kita doakan. Bagaimana kita orang seperti ini mendapat keselamatan kalau sikap kita dengan Tuhan seperti itu? Baru mulai dalam nama Bapa, Salam Maria, tiba-tiba ada diskusi asik di grup WA. Lebih asik. Saya pernah misa Jumat pertama di sebuah kantor. Saya tanya, kalau kalian perawat komisaris atau apa itu, semua HP di mana? Romo, semua HP di luar. Taruh di depan. Kami semua harus berada di ruangan sambil mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan pimpinan kami. Tapi
Kalau ke gereja HP-nya simpan di mana? Di saku, kadang dipegang di muka. Pimpinan perusahaanmu lebih besar dari Tuhan atau tidak? Kadang kita merendahkan Tuhan dalam hidup kita secara sengaja. Demi konten, demi yang lain-lain, kita tidak konsentrasi dalam misa, dalam perendekarisi. Kita hadir dengan hati yang penuh cinta menghadap Tuhan untuk berdoa. Itu skincare hati kita, mempersiapkan jalan bagi hidup kita menuju kepada sukacita. Mari kita berefleksi bersama sejauh mana saya mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Permina Kori Cahyadi yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Semoga ia menempati tempat yang telah disediakan bagi semua orang yang mengimaninya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa memberi penghiburan, ketabahan dan keteguhan kepada keluarga, dan berkat pengharapan yang kuat mereka semua Kau beri terang dalam meneruskan perjalanan hidup mereka di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal dan masih mengharapkan belas kasih Allah, semoga Allah memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam misa peringatan ini, semoga kita yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu pada saat peringatan 100 hari bepergiannya saudari kami Ibu Carolina Kori Cahyadi. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih dan kerahiman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.